Baik, selamat bertemu, salam sukses, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari microcontroller dengan chip Atmega 8535. Chip ini sangat populer juga. Pertama, dia terdiri dari 4 channel input-output, sehingga memiliki peluang yang banyak untuk diprogramkan menjadi berapa channel atau berapa line input dan berapa line output. 4 channel itu terdiri dari 32 atau 4 kali 8 line atau 32 line, sehingga 32 line ini dibangun dalam sebuah modul microcontroller, di mana microcontroller ini nanti akan diprogramkan untuk menjalankan apa atau untuk mengontrolkan apa. Apa yang dikontrol itu sangat dipengaruhi atau sangat mempengaruhi program yang disusun. Nah, program itu memprogramkan input-output tersebut menjadi berapa line input, berapa line output, tergantung outputnya dibutuhkan berapa banyak. Misalkan untuk robot terdiri dari mata, telinga, kaki, tangan, dan sebagainya, itu dikontrol oleh input-output. Atmega 8535 ini adalah sebuah chip yang terdiri dari 40 pin, ya, 40 pinnya, yaitu pin 1 sampai 40, dan fungsinya nanti kita akan lihat pada teks ini atau pada materi ini. Atmega 8535 ini memiliki instruksi atau instruction set yang ditulis dalam bahasa assembly, di mana kalau kita membuat program dalam bahasa assembly menggunakan AVR Studio, kita bisa menulis program menggunakan bahasa assembly ini. Kalau kita lihat, kita tidak perlu hafal masing-masing instruksi ini, karena penggunaan instruksi ini tergantung dari perintah yang kita gunakan, berapa banyak perintah, berapa banyak fungsi yang kita gunakan, atau berapa banyak instruksi yang kita gunakan, itu tergantung programnya. Tapi saya ingin memberikan penjelasan sedikit bahwa ini adalah mnemonic-nya. Kalau dalam bahasa assembly-nya disebut mnemonics atau mnemonic. Kemudian ini operannya. Biasanya kalau dalam bahasa assembly itu ada operannya, ada 2, target operan dan source operan. Nah, satu instruksi terdiri dari mnemonic dan operan. Kemudian ini keterangannya, ini operasinya. Misalkan add, RD, maksud saya baca dalam bahasa Indonesia saja. Add RD, RR, artinya menambahkan 2 register. Add 2 register kalau dalam bahasa Inggrisnya. Operasinya yaitu register R dimasukkan ke register D dan disimpan di dalam register D. Itu operasinya. Artinya ini, kemudian operannya ini, mnemonicnya ini. Satu instruksi ini, ya, menjumlahkan isi register RR dengan RD dan disimpan di dalam register RD. Itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesianya. Namun dalam bahasa assembly-nya ya ditulis saja add RD, koma. Kenapa saya harus baca koma? Karena ini harus ada, ini struktur penulisannya, koma, spasi, RR. Jadi saya baca koma. Jadi add RD, spasi RR, artinya menjumlahkan 2 register, yaitu register R. Isi register R dimasukkan
ke dalam register D dan disimpan di dalam register D-nya. Hasil penjumlahannya disimpan di dalam register. Demikian juga instruksi-instruksi yang lain, jadi tidak perlu saya harus baca karena ini ada sejumlah besar instruksi. Contohnya seperti ini misalnya, atau antara lain seperti ini. Ya, jadi di dalam Atmega 8535 ini ada sejumlah besar instruksi yang ditulis dalam bahasa assembly. Kalau bahasa assembly, saya sudah berikan penjelasan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kemudian ini, jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu, saya hanya ingin memberikan pemahaman saja bahwa cara membacanya seperti ini artinya apa, mnemonik, ini artinya operan, ya. Kemudian ini adalah deskripsi atau meaning atau arti dari instruksi yang di sebelah kirinya. Kemudian ini operasinya ditulis dengan anak panah, artinya mulainya dari sebelah kanan kemudian ke kiri. Jadi register R dimasukkan ke register D dan disimpan di register D dan seterusnya. Demikian juga yang lain, misalkan add IW atau ADU, artinya atau deskripsinya add immediately to word. Ya, jadi add ini adalah menjumlahkan, I-nya immediately atau sembarangan, W-nya word, dan seterusnya. Kemudian ada subtract, ya, to register, ya, mengurangi kedua isi register. Kemudian subi atau sabi, konstanta ke register, jadi subtract constant from register, ya. Kemudian dan seterusnya, ya, ini logical register, dan seterusnya. Misalkan ada lagi, misalkan relative jump, jadi melompat dengan kondisi relatif, dan seterusnya. Misalkan ini load, LD, menulisnya LD RD, X, atau indirect loading, atau mengisi secara langsung sebuah register dengan konstanta atau dengan bilangan tertentu, ya. Kemudian operasinya seperti ini dan seterusnya. Jadi ada sejumlah instruksi atau instruction set dari Atmega 8535 ini yang tidak perlu kita harus hafal, tapi kita memahaminya, dan kita menggunakan tabel ketika kita ingin menulis program dalam bahasa assembly kalau kita menggunakan AVR Studio. Kemudian 8535 ini atau microcontroller 8535 ini, dia mempunyai fitur yang cukup lumayan, ya, seperti ini misalnya. Ini juga kita tidak perlu hafal, tapi nanti kalau kita butuhkan apa, kita tinggal lihat saja karakteristiknya dalam fitur ini. Kenapa? Karena ini juga cukup banyak, jadi tidak perlu saya harus jelaskan satu persatu. Yang jelas, input-outputnya seperti yang tadi saya katakan, ada 32 line programmable input-output. Ya, jadi input-outputnya ada 32 line atau baris atau kawat atau kabel atau pin, di mana itu bisa diprogramkan. Kemudian mikrokontrolernya ada 40 pin. Kemudian tegangan operasinya, kalau yang 8535L itu menggunakan 2,7 sampai dengan 5,5 volt. Kemudian kalau yang tanpa keterangan itu dia menggunakan 4,5 volt sampai 5,5 volt.
Kemudian kristal yang digunakan, dia menggunakan 8 mega, kemudian yang satu menggunakan 16 mega, tergantung IC yang kita pakai apa ketika kita ingin membuat program. Lalu IC-nya adalah ini, terdiri dari 1 sampai dengan 40 pin. Ini konfigurasi pinnya. Ya, dalam konfigurasi pinnya ini, dia tidak mengurutkan, misalkan ini port A-nya mana, port B-nya mana, port C dan port D-nya yang mana, dia tidak urut. Jadi yang ada di pin 1 ini sampai dengan pin 8, karena harus ada 8 line, ini 8 line atau 8 pin. Dari port B-nya ada 8, yaitu dari pin 1 sampai dengan pin 8. Nah, ini port B. Ya. Kemudian port C-nya atau port A-nya mulai dari pin 33 sampai dengan pin 40, itu port A-nya. Port A-nya juga nanti digunakan ketika kita ingin mengkonversi bilangan analog atau satuan analog menjadi digital, kita pasti gunakan port A-nya. Jadi ini ada 8 bit ya nanti, atau 8 pin akan memiliki data 8 bit. Kemudian port C-nya ada pada pin atau kaki 23 sampai dengan kaki 29. Ya, itu untuk port C-nya. Ya. Kemudian port D-nya itu ada pada kaki atau pin 14 sampai dengan pin 21. Itu untuk port D-nya. Jadi port A, port B, port C, port D. Kemudian ada VCC-nya yang tadi 4,5 sampai 5,5 volt. Itu pasti dihubungkan pada pin 10. Kemudian resetnya pada pin 9. Kemudian groundnya pada pin 11. Pin 12 dan 13 dihubungkan dengan kristal. Ya, kaki 1 dan kaki 2-nya dihubungkan pada pin 12 dan pin 13. Kalau nanti kita membuat modulnya pada penjelasan berikutnya. Kemudian untuk tegangan referensinya ketika menggunakan analog to digital converter, kita harus memasang tegangan analog referensi pada pin 32. Kemudian groundnya ada pada pin 31. Ya, kemudian tegangan analog VCC-nya juga kita harus pasang pada pin 30. Jadi pinnya hanya mayoritasnya berfungsi untuk input-output. Ya, berfungsi untuk input-output. Pinnya kebanyakan itu. Sehingga dalam pembuatannya juga sangat sederhana. Hanya yang banyaknya yaitu nanti pada soket-soket konektor saja dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk penjelasan fungsi pinnya ini saya kira saya sudah jelaskan, karena di bawah ada deskripsi tentang pin. Itu saya sudah jelaskan secara garis besar di atas, bisa dibaca kembali teksnya. Kemudian untuk rangkaian dalamnya, IC yang tadi memiliki rangkaian dalam seperti ini, banyak sekali blok-blok diagramnya di dalam. Ya, kalau kita ingin memperkecil, bisa saja kita perkecil penampilannya supaya kita bisa lihat secara lengkap. Ini dia secara lengkap. Jadi blok diagramnya di dalam ini yang paling penting kita mempelajarinya, ada CPU-nya, ya. Ada CPU-nya. Ya, ada CPU-nya di dalam. Ini. Ada CPU-nya. Itu ada bloknya sekian banyak di dalam. Ya, di dalam CPU-nya ini ada program counter, ada stop pointer,
kemudian ada general purpose register, ini yang ada 32 register di dalam, di mana nanti yang paling penting dalam kita memprogramkannya, yang paling utama itu dalam register yang 32 register itu nanti ditulis R1 sampai R32 atau R0 sampai R31 misalnya, tergantung konstruksi registernya di dalam. Memang penjelasannya di bawah ada. Sehingga mengisi registernya, misalkan register 16 diisi dengan isi register 17 dan seterusnya, itu nanti dalam programnya itu. Jadi ada 32 buah register yang akan dimanipulasi dalam pemrograman, diproses dalam ALU-nya, dalam CPU-nya, lalu dikeluarkan sebagai output. Ya, nanti dibaca dulu pada status registernya seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di dalamnya ada memori. Jadi selain input output yang tadi banyak itu, ya ada 32 input output ini ada di bawah separuh. Kemudian ada di dalamnya sudah ada memori, baik ROM atau yang biasa disebut dengan flash ROM maupun read write memory atau RAM, itu sudah ada di dalamnya. Kemudian ada EPROM-nya, ya. Jadi yang terutama itu. Jadi ada CPU-nya, ada registernya, ada input outputnya, ada memorinya. Itu yang paling penting dalam hal ini, walaupun konstruksi rangkaian dalamnya seperti ini banyak sekali, namun kita tidak perlu hafal, kita bisa melihatnya ketika kita membutuhkannya, fungsinya sebagai apa dan seterusnya. Lalu tadi saya katakan ada kristal dimasukkan ke kaki 12-13 tadi, yaitu kristalnya ini biasanya 8 mega atau 16 mega atau bahkan tergantung, bisa disetting dalam programnya jumlah siklusnya berapa. Kemudian ada kondensator ada 2, ya nanti kita lihat spesifikasi daripada kristal dan kondensatornya pada pembuatan modul mendatang. Jadi ini struktur dalamnya atau diagram blok ATmega 8535 yang ada pada kita. Kemudian dari rangkaian dalam yang sekian banyak ini dibagi lagi menjadi sekian fungsi, ada 6 paling tidak. Ada AVR CPU-nya 1, ya. AVR CPU-nya modul blok diagramnya ini yang dipotong-potong dari rangkaian dalam atau blok diagram tadi. Jadi yang pertama AVR CPU-nya ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada AVR memorinya, ada memorinya di dalam, ya, yaitu yang terdiri dari flash memori, ya, ini yang kedua. Jadi AVR memorinya itu blok yang kedua. Kemudian ada keterangannya. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada input outputnya, input output memori maksud saya. Kemudian yang ketiga ada input output port, ya, input output port dari blok diagram tadi. Ini bagian-bagiannya di dalam, walaupun ini lebih dirinci lagi, ya. Kemudian yang keempat ada timer counter, ya, pembangkit pulsa dihubungkan dengan kristalnya, pembangkit pulsa, dan untuk mencacah atau mengcounter program yang akan dieksekusi oleh microcontroller ini. Kemudian yang keempat dari blok diagram itu ada apa yang disebut dengan yang kelima ini serial peripheral interface, ya. Kemudian yang terakhir itu ada
Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter. Jadi ini blok ini sangat utama dipakai apabila untuk komunikasi data. Kemudian ada bantuan-bantuan program-program dasarnya juga sudah ada di dalam penjelasan. Jadi ketika kita kesulitan menulis program, kita bisa lihat lagi, misalkan SBIS, UCSRA, dan seterusnya. Ini artinya wait for empty transmit buffer. Jadi ini ada mnemoniknya dalam bahasa assembly. Kemudian ada operannya, kemudian ada keterangannya ini. Itu nanti kita gunakan, kita dapat mempergunakannya dengan penjelasan pada saat kita menulis program. Kemudian ini sudah sampai pada rangkuman. Jadi selain membaca atau mendengarkan video ini, video penjelasan ini, kita juga harus membaca teks yang ada. Nanti juga teks ini saya akan simpan menjadi file tersendiri, atau file lengkapnya akan saya sampaikan buat Anda. Namun pada kesempatan ini juga saya harus mohon izin, karena ini sebenarnya saya ambil teks ini dari file atau bahan ajar pada saat latihan di VEDC Malang. Jadi VEDC Malang namanya saya bawa juga. Jadi ini penjelasannya untuk kita semua, mudah-mudahan berguna buat kita, dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan bisa bertanya, apa yang bisa saya jawab saya akan jawab. Dan memang masih ada materi lain yang akan kita harus pelajari ketika kita membuat modulnya nanti. Kemudian membuat modul mikrokontrolernya, kemudian membuat modul apa yang rangkaian-rangkaian yang harus dikontrol, lalu membuat programnya dan sebagainya. Jadi masih banyak bahan ajar yang harus kita pelajari. Saya kira itu mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.